Ya Habibi ya Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-'azizul 'alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu 'amadul 'abidin wa darul dahirin. Radiyallahu ta'ala anni wa ankum ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Mengulaka bini'amatika alayya wa'abu bidabbi fa'udhirli fa'innahu la yughfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka fa'aman nabiyyi wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatan muqarrabin. Ya Rahman Ya Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asraril bid'ah. Amin. Membinasakan syahadat ada empat. Binasa syahadat artinya akhir hayat tidak membawa syahadat, mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan ujung-ujungnya bisa mati dalam kekafiran. Inilah yang sangat dikhawatirkan. Paling dikhawatirkan mati dalam keadaan kekafiran. Maka dari itulah belajar untuk menuntut ilmu itu wajib supaya mati dalam keadaan iman dan Islam. Jangan diubah niat menuntut ilmu tersebut ini. Mati dalam keadaan iman dan Islam. Kemana aja nuntut ilmu? Ke ujung langit nuntut ilmu, niatnya ini aja mati
mati dalam keadaan iman dan Islam. Jangan diubah. Kalau Anda menjadi seorang pengajar, pendidik, niatnya mengajar, mendidik, sebutin itu. Mengapa? Mati iman dan Islam. Jangan diubah. Meminta lawan Allah, imma keadaan kita menjadi murid, talabul ilm, menuntut ilmu, atau imma keadaan kita dijadikan Allah sebagai muallim. Niatnya sebutin itu. Semoga mati dalam keadaan iman dan Islam. Ini ngarannya niat nang ikhlas. Pertama, nang membinasakan syahadat, menduakan Allah. Inya berpendapat Tuhan itu dua. Atau inya berpendapat nama nolong itu dua. Nang kita berpandir kalau ada buah ikan dia menolongi itu pandiran ya, hakikatnya ya Allah aja. Jangan dipadahalkan Allah nolong, makhluk nolong. Nah itu artinya menduakan Tuhan. Wallahu ahad, katakan hai Muhammad, Allah itu hanya satu. Kalau ujar guru nyawa namanya kada bisa menyebut, menyaksikan Allah itu ahad. Mengkada nyawa bakaran banyalam ketinggalan. Asalnya ada kemudian tenggelam. Jadi pahami sebutan panah dengan Bapak. Panah itu asalnya ada kedirian kemudian tenggelam. Ini banyak. Ini namanya sedotan. Nah ketika sedotan ini asalnya ada, dinyalakan ke banyak kopi, maka tenggelamlah ngaran sedotan. Jadi sedotan ini ada lagi. Maka panah itu kadang ditenggelamkan oleh Tuhan, disebut panah, kadang dimunculkan oleh Tuhan. Maka ada yang disebut akal rabbani, ada yang disebut akal basyariah. Akal basyariah itu jahanu, akal kemanusiaan kita yang timbul. Jahanu hilang rasa kemanusiaan kita tadi. Kesadaran kita itu sebagai manusia ditenggelamkan Tuhan. Nah ada adalah lakunya Tuhan. Apa itu Tuhan? Jadi nama ditenggelamkan Tuhan itu adalah nama berdiri Muhammad. Bilanya Muhammad kada berdiri kada mau tenggelam. Paham tak? Ada orang yang pelampung kan. Ini pelampung anak di bayi jingkar meninggal makan lalu tinggalan. Karenanya jadi pelampung, amunnya jadi batu, beberapa anaknya tinggalan. Ya kan?
Ini biar anak-anak dulu pada kajian orang tua perkenalkan kemenangan, insya Allah kita ada aja berkatnya, ada aja diberi kepahaman oleh Allah. Namun kita berdiri menjadi manusia, berdiri menjadi keakuan kita, kada berdirinya Muhammad, maka kada akan tenggelam. Nah kalau tenggelam itu batu tadi, nang barat bukan nang maapung, dan kada akan bisa tenggelam juga. Kalau keakuan itu ada, batu itu ada juga. Contoh, ini pelampung, ini batu. Ini mengaku masih dirinya ada, nah mengaku Muhammad ada juga. Lalu nang batu tadi berada di atas pelampung, kalau tinggal dua. Disinilah bedanya orang-orang nang fana fillah dengan orang-orang nang tidak fana fillah. Nang kalau fana fillah itu orang nang beraku diri Muhammad. Nang ada beraku diri Muhammad kada kawan bisa sudah. Bertinggal berkat Nabi Muhammad itu mana ada kawan. Allah Tuhan menciptakan langit dan bumi dan memperbuat barang nang antara keduanya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Murtad bagi orang yang mengatakan ada yang lain menjadikan ini alam. Siapa yang mengatakan ada yang lain menjadikan ini alam, murtad dahulu. Selain pada Allah, atau murtad mereka yang memandang ada yang lain memperbuatnya, ada lain memperbuat perbuatan di alam ini. Gawian mengapanya aja itu, perbuatan mengapanya aja itu, kita mesti memandang itu perbuatan Tuhan. Lalu orang yang diangkat akal kemanusiaannya itu oleh Allah, lalu orang itu mengalilu. Tahu dia mengalilu? Ayau. Kenapa orang itu disebut lali, layau? Jadi orang lali itu, orang layau itu adalah orang yang sepenuhnya diperbuatkan oleh Allah. Lalu tidak ada lagi taklif syariat lawan orang itu. Apa wali ya lali itu mirip-mirip aja. Benarnya mirip-mirip aja. Kalau Anda bisa mengembalikan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Tidak ditanya apa yang diperbuat oleh Tuhan, tapi bila kita yang memperbuat, wa hum yus'alu, mereka akan ditanya. Jadi kalau kita merasa memperbuat, itu siap-siap mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, itu akan ditanya. Lalu beruntungan untung orang lali, kalau untung orang kita nggak ada lali ini kan? Hah? Ayo, ini jangan main itirat orang yang lali, yang layau. Gila, dia orang gila itu yang tadi. Orang kadang menyadari lagi akan dirinya. Yang nampak itu amal Tuhan aja lawan orang itu. Jadi jangan ada anggapan diri kita itu lebih baik, lebih mulia dari siapapun. Itu maksudnya. Karena semua ini perbuatan Tuhan. Kan nyaman kalau kayak ini melihat. Kalau kita memandang perbuatan sidin, lalu yang terjadi adalah iktiraf. Nah, hukum syariat itu berlaku ketika seseorang yang melakukan itu atas dasar usaha dan ikhtiarnya, maka berlaku syariat lawan orang itu. Lawan orang gila itu berlaku oleh syariat. Orang gila sembahyang ada laginya, puasa ada laginya, begawi ada laginya, berusaha ada laginya, bermauk-mauk ada lagi, gila udah. Nyaman gila kan, nyaman kadangan. Lain lah orang gilaan. Karena ada yang gila lawan gilaan. Gilaan itu diulah-ulah. Jangan diulah-ulah. Gila itu menamaulah itu artinya kegilaan. Mensidin namaulah kan itu. Lah ini bujur-bujur menyaksikan afal Tuhan di dalam alam ini, lawan diri ini, lawan siapapun. Al-khairu wa syarru minallah, kejadian buruk dan kejadian baik itu datangnya dari Allah. Itu alam ini misalnya terjadi sesuatu yang buruk, kita menyaksikan dari Allah. Alam ini terjadi sesuatu yang baik di alam ini, itu Allah. Bagian alam siapa ya? Kita ini bagian alam juga, orang lain bagian alam, makhluk hidup bagian alam, tumbuh-tumbuhan bagian alam. Apa saja yang selain pada Tuhan itu alam. Jangan melihat yang lain, melihat sidin aja dan gawian sidin. Jadi nyaman tak boleh ini aja. Ya ujar orang baik itu melihat yang baik,
nampak baik nyaman sakit berduit kada berduit anu tuha samuan nah inggih diberi nyaman inggih, diberi sakit inggih, diberi duit inggih, kada diberi duit inggih, jangan diberi duit inggih, kada diberi duit malah mot. Ya, melarang benar. Juga jangan merihati orang, merihati diri seorang. Jadi kada menyalahkan orang, menyalahkan diri. Yang ada mau salah diri kita juga. Nah, salah diri kita. Nah, jujur mana aja orang itu tak salah dirinya itu. Kenapa inya itu kan semalam tuh lah guru kita tuh melajari luar biasa, mengarang orang arif billah melajari kita itu lawan hal, lawan laku perbuatan. Kalau kamu melihat kelakuan kejahatan manusia, kelakuan makhluk hidup ini, manusia ini nang kada bagus, sidin menyalahkan makhluk itu kada kan itu gawian Tuhan. Nang sidin salahkan diri sidin. Ini karena dosa, aku ini berdosa, makanya Allah ada menjaga mataku, Allah ada menjaga telingaku untuk menyaksikan aib orang, untuk melihat aib orang, untuk menyaksikan keburukan orang. Itu karena aku ini berdosa. Setiap yang berdosa Allah jauhkan pertolongannya lawan orang yang berdosa itu tadi. Kenapa biniku bersasari? Kenapa biniku berreju? Aku nang salah, desa salah juga kena beri duit, ngantong aja duit. Nah, kenapa anakku ini kan menurut tuh kok aku nang salah, lain anakku nang salah, aku ini nang salah. Kenapa aku ini jadi turut oleh anak? Dosa aku ini. Orang kada berdosa tuh untuk mengepandir didengar orang langsung. Itu orang berdosa. Siapa yang akan berdosa? Yang kada berdosa itu Rasulullah. Binya ikam pada sebaban dia berdosa tak? Bila ikam narasa menasihati berdosa tak? Ikam narasa berbut berdosa. Iya kan? Ungkapan orang tu wujudu kazambun itu wujudmu itu zambun dosa itu. Kalau bahasa bahari jamban. Tahu jamban tu ujungan buntut. Napa jamban tu? Tampat kada ada baik wadah betakai behera, wadah betakai makami itu jamban. Bila ada ikam diisi diri itu jamban ngarannya. Kalau jamban, aku kan jadi jamban. Santri mungkin banyak mengerti jamban itu makan WC. Itu orang bahari mendapat. Jamban itu ada anaknya di muka tidak? Hubungan anak jamban di muka, tahi larut ke hadapan jadinya. Jamban itu anaknya di belakang. Karena dosa ini nih. Jangan melihat. Jadi kadang-kadang mencerca dalam arti itu kadang merendahkan. Yang sudah terjadi sudah terjadi. Ini ketetapan Allah, qadarullah. Sudah dan dikadarkan Allah. Kada boleh dihindari. Tinggal menyikapinya aja lagi. Kalau kadang mulikakan ini qadarullah. Nah kada bisa memulikakan itu ya meniwas aja bisanya. Bahasa medsos itu apa namanya? Mau
ngomen. Ini komentator itu baru bisa ada main, ya kan? Komentator, pak pemain bola tuh, komentator main bola. Hati-hati, ngomong saksikan, gol, ya kan? Tuh komentator takutnya bisa main memandir aja sekalinya. Tahu kejuran kamu. Man lam yazuk lam yadri. Kada tarujuk mun yang ada, nah yang ada akan tahu kada tarujuk. Lalu menyikapi ujian, menyikapi bala itu jangan dengan sakit hati. Kan sudah Tuhan nyatakan, man lam yardah bi qada'i walam yasbir bi bala'i walam yashkur bi ni'ami falyatlub rabban siwa. Puji Tuhan, siapa yang kada menerima qada'ku, ketetapanku, siapa yang kada sabar dengan ujianku, siapa yang kada syukur dengan nikmatku, cari aja Tuhan daripada aku. Ayo kemana kita bertakai Tuhan kada mampu itu, cari aja Tuhan di sini. Dan peduli kan bertuhan yang lainnya aja jangan bertuhan aku. Tuhan sarip dengan adanya. Berarti orang yang kada rida dengan takdir Allah, qadanya Allah, orang yang kada sabar dengan ujian Allah, orang yang kada syukur dengan nikmat Allah, cari aja sih Tuhan yang terunda. Kan yang bertuhan aku. Maka bisa tergelincir iman ini. Ada tahu apa-apa. Ini rumusnya sudah Nabi padahi. Asyadul bala al-anbiya. Yang paling bersangatan, hebat, kuat, banyak. Asyadu ini kita sangat kuat, benda. Mun aksar itu banyak aja masih. Kasir banyak, aksar lebih banyak. Kemudian ini asyad sangat kuat. Kalau berlemahan ngarannya, tahu nggak? Ada berlemahan. Bagus kan? Ada berlemahan. Aras saja terus baik lah. Haji Isap baik lah aras. Nyonyopon Haji Isap bagus salah, betapa salah. Nah, kayak anak bakal ada misalnya. Aras saja terus bagus lah. Bagus juga. Tangan aras kan bagus, dia terus marah terus. Ada lemah, ada aras. Bersangatan keras, asyad itu sangat keras, sangat kuat, bala ujian. Itu pertama adalah al-anbiya, para nabi. Summal awliya, ujar Nabi, hanyar kekasih-kekasihnya. Mun nyawa tu nala ditimpakan nengai ujar sidit ujian, nyawa sabar, nyawa ridha, itu dipastikan sudah derajatmu itu diangkat oleh Allah. Karena orang anak naik sekolah itu kada mau kada diuji dulu, ajar naik sekolah, hanya naik kelas. Jangan apabila juga ujian ini berakhir, kapan juga ujian kapannya tuh ya mati, hampir mati itu ada lagi kisah ujian. Nah
kalau lulusan ngarannya ngaran lulus itu ya mati, masih hidup diuji terus. Cuma ukuran kadar ujian itu kan cuma TK ujiannya anak aliyah kelas 3 kalau dia tak kan dia bisa ujian TK ujian menyanyi itu bang sudah potong bebek angsa masak di kuali, ujiannya menyanyi. Ujian kelas 1 kayak sebulan kelas balokku ada 5 dan rupa-rupa warna. Itu ujian kelas 1, menggambar, melukis, menulis. Ini ibu, ini guru, ini bapak, ini ibu, ini guru. Sambung apa bacaannya? Ini ibu, bapak, guru. Itu pak tugas sambil tertawaan ujiannya ya kan. Sudah aliyah ujiannya, guling kada kawan. Finalnya terakhir kelulusan nih ujiannya, guling kada kawan. Kan nang pernah ujian nih kayak apa rasanya dimintul tuh nah. Jadi mestinya berbahagia kita yang diberi uji oleh Allah ini, berarti hendak naik kelas ya kan. Bila guru habisnya mati habisnya mati ada sanggup ya ulun mun kita ada sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada lagi bersuzan dengan Tuhan. Tuhan kadang membebani lawan seseorang, lawan si hamba, lawan satu kaum, lawan satu komunitas. Amun satu kaum, satu hamba itu, satu keluarga itu kadang mampu menyandangnya. Nah, kelihatan guru jamnya paham ya kalian? Sampai anak naik kelas itu anak naik kelas diuji kita nih, keluarga kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, kelompok jamaah komunitas kita, itu ujian. Samaan kita ini diuji. Nang kadang menyenangkan itu nah. Nang membujuri ini nanti disuruh. Amal hikam cari jadi ini apa? Pencitraan kah atau keridhaan kah? Kalau keridhaan Allah, keridhaan Rasulullah yang ikam cari, ikam kada peduli dengan ocehan manusia. Bila ikam peduli dengan ocehan manusia, dengan komen-komen manusia, berarti ikam mencari pencitraan ngarannya. Berarti kada murni ngarannya. Maka untuk mendapatkan sesuatu yang murni itu perlu tapisan, ditapis dulu, disaring dulu, anyar nang murni itu akan didapatkan. Diparah dulu hanya dapat minyaknya, hanya dapat kemurniannya. Orang ulah minyak tuh kayak kada semudah yang kita bayangkan. Minyak nyur itu tahu lah, hendak mengolahnya naiki dulu, menaiki dikupas, kulitnya dibuangi. Mbak itu ada cukup kulitnya dihadap ulang dengan kayak batu, karanya tempurung. Nggak bisa mah menguyak tempurung ini, kada diberi akal.
Nah menguyak tempurung ini kadeta pacah. Bangsa lawan gigi aja pacul gigi kada pacah tempurung. Ya kan? Diberi akal. Diberi pujian kesabaran untuk memecah tempurung. Ini anak mendapatkan kemurnian minyak kelapa. Bang pecah. Gimana dipecahnya bang? Dikuit. Nyiur tadi dikuit dulu. Kadang kamu pulang dapat minyaknya, mungkin kada diusaha dan ikhtiari. Kayak apa caranya? Diparut pulang, diparut dan nyaman nih digitas. Pacul bahu gitas bahari. Wah ini karena kan tahunya nah mesin parudan aja. Sudah menukar yang sudah jadi. Ibadah itu dia apa pulang? Dia apa pulang? Ibu buti banyu pulang untuk mendapatkan santannya. Dikacang pulang, dikacang, nah, ada cukup dikacang buat kakain, nah, diparah, ampasnya buang, ikan ampasnya ada, santannya pulang, ah, kada cukup santan aja, kada mau jadi minyak, mau kada dibenang, dijarang, dibuat kakao. Sampai menggulalak, nah penang timbul tahilala, belum lagi minyaknya hanya tahilala dikit di wah nyamannya sudah, belum lagi minyaknya, tahilalanya itu di wah nyamannya, kan ada yang nyamannya untuk meraih sebuah kemurnian, untuk mendapatkan minyak. Ya guru ini sudah guru hakuni, mengabah guru hakuni sudah. Nah, mulai arwah kai, paguruan, pakaian. Bila setiap mengajarkan tauhid tasawuf, nah ini ujiannya kalau simpan, kada kasimpan, kada kasimpan. Tapi mengajarkan fikih, biasa aja nih tak. Tapi sudah masuk ranah kajian tauhid, pemurnian keyakinan, pemurnian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ujiannya. Ya, abah guru kita semua ujiannya sampai ke mati. Tak bawa mati sih sampai akhir hayat sih. Nah, gagal ginjal cuci darah ya kan. Orang bodoh aja yang memandangkan menamaran wali itu kan udah berujian, itu kada tahu di hadis Nabi ngarannya. Wali itu kan ada dua penyakit kada. Ente kada tahu. Penyakit itu ujian untuk meningkatkan pahala yang berganda-ganda kepada orang nang arif tadi, orang yang menjadi kekasihnya Allah. Rumus sudah Nabi aja garing, menwali kada garing harap pada Nabi ngadanya mana untuk laku kore kamu berpikir. Uyu arwah kai kuitan abah guru nila uyu sampai. Jadi abah ulun ini berkhidmah lawan sini. Uang dan sanak arwah bapak itu berkhidmah. Tatap aja mengajar di Kalambu, di Tilang Gulubunan, tetap mengajar. Orang buah balik. Jangan karena sakit kepala awak pindah Mariam sedikit, Mariam gantara sedikit, kada mengajar semua. Sumpah kita orang tua balik. Mun guru na sumpah naon datu, sumpah naon kai, sumpah naon roh bapak, sumpah naon baguruan.
aja lambu, ranjangnya ranjang kayu, ukuran lebih kayak ranjang yang digunakan oleh Datuk Lampayan. Itu nampak tak? Rumah-rumah anjungan dari kayak guru kan lahir di rumah anjungan, dan guru lahir rumah anjungan, rumah banjar. Maka di rumah banjar ini ada ngarannya tawing halat, rumah beranjungan di atasnya tawing halat. Nah, di belakang tawing halat ini tempat untuk berkumpul keluarga, musyawarah atau apa. Tawing halat ini sebelah kanan kiri ini kamar, nggak mau kopi luas. Yang siapa bisa kawan Haji Endang itu tidak rumah banjar. Guru kasana pas kegenangan, juga nggak masa kegenangan aku anak di rumah banjar. Saya mau benar guru duduk itu ngomong itu apa? Ingat dengan sejarah masa anak. Itu maulitan, majad, ditilang, ngeri, majad. Nah, kalau bang hampir ada. Malam ini gunakan sini ibadah, berzikir, baca Quran, bersalawat. Malam sini, siang sini gunakan istirahat setumat untuk menaikkan hak mata. Malam itu kan baru ada 2 kalap sini setumat, tapi hampirlah 2/3 malam, bahkan lebih dari 2/3 malam. Nah, sidin itu kada tidur malam. Guru mengisahkan orang saleh dahulu aja yang ada hubungan darah lawan guru, kada mengisahkan. Kalau mengisahkan guru-guru Tuhan yang lain gitu. Almarhum Guru Askani itu patut banget dicontoh. Gering sidin, bangka awak sidin, yantu lima aja gitu. Satu aja gitu, mukrinya ada membaca apa, tatih sidin menyampaikan ajaran agama. Itu yang kita contoh, yang kita teladani. Kiai Haji Muhammad Nur, kakak Guru Abdullah, sampai sidin uyuh tetap aja, tetap menerima tamu. Ya lengkap, anak sidin. Udah banyak aku itan sidin, tahu banget ya sidin, manakib sidin. Nah, bayu harapan mati membawa iman, mati dalam keadaan Islam. Syahadat ini supaya kada binasa. Mensyuhud perbuatan Allah Ta'ala. Yang kedua, syahadat rusak karena syak, ragu. Binasa syahadat, rusaknya syahadat karena syak, ragu hati, ragu etikat di hati dengan adanya Allah dan Rasulnya. Hati ini ragu, bujuran juga aja ada Allah. Udah tuh binasa syahadat, bujuran juga adanya Rasulnya Allah, binasa juga nih. Ragu, bujur kada, kan satu kan 50-50 ini, separuh percaya, separuh kada. Asa percaya ya Tuhan itu ada, asa percaya nah Nabi itu ada, Rasul itu ada, tapi asal ragu pulang bujur juga kejahanan ini. Binasa syahadat. Ketiga, dari merusak syahadat, sekali sangkal hatinya. Ngapa bahasa kita sangkal tuh? Buku-buku di hati. Kecewa hatinya, tidak ridha dari ketentuan dari Allah terhadap dirinya. Orang kesehatan aja udah aja nang garing ke ini, kada menerima nang ke ini, nang ditatapakan Tuhan nih.
Nah ini binasa juga sadar. Nah keempat, tidak diisbatkan zat Allah Ta'ala, tidak ditetapkan di hati bahwa yang ada sebenarnya hanya Allah. Etikat yang sebenarnya adalah mengisbatkan ada Allah, tidak ada yang disembah hanya Allah, berharap keampunan pada Allah. Tahu yang diisbatkan Allahnya gitu lah. Kalau kita memaknai la ilaha illallah, itu artinya ada Tuhan selain Allah. Kalau maknanya la ma'bud bihaqqin illallah, misal kita meyakini ada sebenar-benarnya diibadahi itu hanya Allah. Kalau kita meyakini begitu aja, kadang sebujurannya diibadahi hanya Allah, maka lazimlah Tuhan yang berhak diibadahi itu bersifat istighna ibtiqar. Itu tauhid. Nah istighna ibtiqar ini kan tak baca dari 4 sifat, kombinasi dari 4 sifat, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ma'nawiyah ini kan pacahan dari kerucutan dari sifat 20. Kalau kita meyakini kemahasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah kayak mana mengisbatkan Allah sifat kesempurnaannya kada tahu. Tanazuh Ta'ala, Maha Suci Allah Ta'ala, anil Maha Suci Allah Ta'ala dari sifat-sifat apa? Anil naqais, sifat-sifat kekurangan. Diyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Analogi sederhana kayak ini aja. Nih, kita nih yakin kalau di awak kita ini ada nyawa, ada roh. Yakin nggak ada? Yakin. Siapa yang bisa melihat roh? Ada yang bisa melihat. Di mana antaknya? Ada yang tahunya. Cuma udah yakin roh itu ada mulai kapal Bunda sampai ke Batis Sunda, ya kan? Nah, itu roh aja yang diulah-ulah sini. Apalagi nang tukang ulah, roh nang diulah sini aja kita akal tuh kada sampai ke sana untuk mengenalinya. Nang kawa keyakinan, keimanan, kepercayaan bahwanya roh itu napaha ditiupakan. Siapa yang meniupkan? Jibril. Nah kalau malaikat yang meniupkan roh, dan roh itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meyakini, mempercayai dengan adanya itu roh, walaupun kita kada melihat kada biasa, kada kawa, mendengar kada kawa, menangkap kada kawa, tapi dirasakan roh itu ada. Kalau roh aja yang kayak ini, apalagi sampai cipta roh. Maka jangan sampai, kenapa ada keraguan dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kada mengaji tentang Allah 13 tahun tuh. Ada satu mata Nabi ini mendakwahkan untuk mengasahkan Allah. Dan sembahyang disuruh, kalau ada puasa disuruh, kalau ada zakat, berhaji itu sudah periode Madinah, mau periode Makkah. Waktu di Makkah Nabi 13 tahun tauhid.
Jadi ini yang diisbatakan zat Allah. Nah, tidak ditetapkan di hati bahwa yang ada sebenarnya hanya Allah. Itikat yang sebenarnya adalah mengisbatkan ada Allah, tidak ada yang disembah hanya Allah, berharap keampunan pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan yang diakui kami, nah akan dikau ya Allah kami menyembah, dan akan dikau ya Allah kami meminta pertolongan. Pandangan yang benar apabila kita minta tolong kepada manusia, maka kita lihat bahwa Tuhan yang menggerakkan hati mereka, sehingga mereka diberikan pertolongan tanpa digerakkan Tuhan hati mereka. Nah, mana bisa mereka bergerak menolong, ya kan? Tuh orang tuh lah menolong kita. Tuhan kadang menggerakkan hatinya untuk menolong, dan pertolongan perbuatan mereka itu adalah perbuatan Tuhan, demi itu kita. Jadi apapun pertolongan yang datang kepada kita itu adalah hakikatnya pertolongan Allah, walaupun zahirnya itu adalah perbuatan makhluk manusia. Ya, kemudian bermula syahadat itu ada 3, wallahu a'lam bishawab. Pas jam 11 ya, bangunan Al-Fatihah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu bapa kami ya Allah, ampuni dosa guru kami ya Allah, ampuni dosa istri kami, suami kami, anak-anak kami ya Allah, murid-murid kami ya Allah, cucu-cucu kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, tetangga-tetangga kami ya Allah, dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat ya Allah, sudah memaafkan kami di dalam bertobat, di dalam beristighfar, dalam berzikir dan beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, berkat Nabi Engkau Muhammad, berkat keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkat para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkat para wali kepada Engkau ya Allah, berkat para saleh ya Allah, berkat guru-guru kami ya Allah, dan berkat kedua orang tua kami ya Allah, matikan kami pada tahan dalam keadaan husnul khatimah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha